Assalamualaikum saudaraku semua. Bersama Al-Fakir Zain Zainul di Zona Muhasabah. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih barakallah. Bagi yang belum, silahkan subscribe agar bisa mengikuti episode selanjutnya secara otomatis. Kali ini saya menggelar karpet menjamu tamu istimewa yang ketiga, yaitu seorang profesional plus. Beliau adalah Muhaimin Iqbal. Beliau pendidikannya dari IPB, dari New Zealand Institute, dari Chartered Institute London, dan Oxford University. Kemudian pengalaman pekerjaan, dia pernah menjadi Direktur Teknik PT Tugu Pratama, Direktur Utama Asuransi Bintang, dan banyak ini posisi komisaris atau founder PT BADR Indonesia, kemudian PT Sumber Daya Indonesia, Gredinar, kemudian After Oil, Koko Salad, Igro Resources, dan masih banyak lagi. Dan plusnya beliau adalah seorang ustadz dan mubalek, ya. Tak perlu berpanjang kalam, kami persilahkan Al-Mukarram Al-Ustadz Muhaimin Iqbal untuk menyampaikan kultumnya berjudul Sosial Media untuk Orang Beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, saya diundang oleh teman kita Pak Zen untuk berbagi. Jadi sejak pertama kali Adam diturunkan ke dunia, Allah sudah membekali Adam dengan suatu pegangan. Yaitu apa pegangannya? Pegangannya adalah kalimat-kalimat dari Allah. Fa imma ya'tiyakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi meskipun Allah turunkan Adam ke dunia, Adam tetap dibekali dengan petunjuknya. Maka barang siapa berpegang pada petunjuknya, kabar baiknya adalah Allah jamin tidak akan pernah bersedih dan tidak akan pernah takut. Tidak akan takut dan tidak akan sedih. Tapi sesudah ayat ini juga sebaliknya, Allah ancam, walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jadi ini bukan hanya petunjuk, tetapi adalah apa? Kalau di Al-Qur'an adalah hadza bayanul linnas wa huda wa mau'idah. Jadi pelajaran yang menyangatkan. Artinya kalau nggak diikuti dampaknya begini gitu. Jadi harus diikuti. Kalau diikuti dengan mengikuti petunjuknya, kita dijamin tidak sedih. Kalau kita tidak ikuti, maka ancamannya adalah neraka. Jadi basirah wa nadhirah di situ. Jadi petunjuk yang harus diikuti. Nah, jadi sejak Adam turun ke dunia sudah ada petunjuk itu. Khusus untuk Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, satu-satunya Nabi yang dipanggil langsung oleh Allah sampai Sidratul Muntaha yang kita peringati hari ini, adalah karena pentingnya petunjuk ini. Pentingnya risalah yang dibawakan oleh Nabi akhir zaman, karena pertama karena juga petunjuknya berlaku hingga akhir zaman. Yang kedua adalah problem masyarakat akhir zaman ini menjadi sangat besar. Nah, belantara yang dihadapi oleh Adam adalah hutan belantara. Bisa dibayangkan ketika Adam turun, belantara seperti apa yang ada. Nah, yang kita hadapi belantara yang sangat berbeda saat ini, tapi tidak kalah menyeramkannya, tidak kalah menyesatkannya belantara yang kita hadapi saat ini. Apa belantara yang kita hadapi saat ini? Yaitu antara lain belantara sosial media.
Sosial media ini seperti belantara, bahkan lebih gelap lagi dalam menyesatkan orang. Kita bersaudara sejak SMA, saling merindukan, kita membuat WA group untuk bisa berkomunikasi satu sama lain, untuk bisa menyambung silaturahim yang tercecer berapa puluh tahun, tapi dampaknya apa? Hanya gara-gara sosial media, grup-grup WA menjadi ajang pertempuran, menimbulkan rasa ghil satu sama lain. Jadi menimbulkan rasa sakit hati satu sama lain. Gara-garanya apa? Masalah sepele. Si fulan milih pilihan politiknya A, si fulanah milih pilihan politiknya B. Jadi belantara inilah yang sekarang menyesatkan kita. Nah, oleh sebab itu, maka topik yang saya pilih untuk berbagi ini adalah bagaimana Al-Quran yang diturunkan kepada kita jadi pegangan akhir zaman ini relevan ketika diturunkan saat Nabi ada, relevan sampai saat ini, dan bahkan relevan hingga akhir zaman nanti. Nah, relevan dalam hal kita menyusuri hutan belantara yang namanya sosial media. Nah, panduannya seperti apa Al-Quran memandu kita dalam bersosial media? Nah, ini yang saya akan bahas. Agar kita selamat seperti Adam, agar kita tidak takut, agar kita tidak sedih dan kita tidak berduka, tidak bermusuhan satu sama lain. Karena salah satu orang yang dikabarkan masuk surga oleh Allah, bahkan ketika di antara sahabat-sahabat mulia, dia yang disebut sampai 3 kali adalah seseorang yang bisa menghilangkan ghil yang ada di hatinya. Jangan sampai sosial media menimbulkan ghil di antara kita, tetapi sosial media harus jadi ajang silaturahim, saling menasihati dan membawa kebaikan. Untuk jelasnya saya akan gunakan papan tulis saja ya, supaya lebih mudah ya. Saya ke papan tulis. Saya ambilkan dari surat Al-Hujurat. Karena seperti kaidah bahwa wa nazzalna 'alaikal Qur'ana tibyana likulli syai', aku turunkan kitab ini untuk menjawab seluruh persoalan, maka di zaman sekarang persoalan kita adalah dalam bersosial media. Bagaimana sosial media menyelamatkan kita, bukan menjerumuskan kita. Nah, petunjuknya sangat indah dirangkai oleh Allah dalam 8 ayat di surat Al-Hujurat mulai ayat ke-6. Jadi Allah memanggil kita dengan panggilan kesayangannya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri lanittum walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyana fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Jadi Allah memanggil kita dengan kesayangan, kasih sayangnya agar kita tidak menyesal. Apa panggilannya? Wahai kaum muslimin, wahai orang yang beriman, jika datang kepada kalian berita dari orang fasik itu orang yang berdosa, yang pernah berbohong. Jadi kalau kita mendengar ada satu berita dari teman kita yang dia pernah berbohong, bahwa beritanya pernah tidak akurat, nah, kaidahnya ini. Kaidahnya adalah cek kebenarannya, tabayun. Kenapa? Agar kita tidak merugikan orang lain karena ketidaktahuan kita, karena kecerobohan kita. Dan Allah ingatkan di ayat selanjutnya bahwa Allah sangat menyukai keimanan dan Allah membenci kekufuran dan kefasikan. Kemudian ayat selanjutnya, wa in ta'ifatani minal mu'minin naqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati taghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at faslihu bainahuma bil adli waqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Jika di antara
orang-orang beriman itu ada yang berselisih, tugas kita adalah mendamaikan. Jadi bukan malah mengompor-ngompori, tugas kita adalah mendamaikan. Baru bila yang didamaikan itu ada yang ngotot, tidak mau didamaikan, maka dia dalam ayat ini disebut diperangi. Ya, kalau dalam era sosial media ini harus kita kalahkan dengan argumen yang baik, ya, dengan dikalahkan dengan argumen yang baik agar dia tunduk. Tetapi setelah dia tunduk, setelah dia tidak lagi ngotot untuk memerangi saudaranya, kita harus berbuat adil. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi kaum muslimin ini adalah bersaudara, maka perbaiki, sambung persaudaraan ini, jangan dirusak. Jadi kita capek-capek membangun persaudaraan kembali setelah puluhan tahun terpisah, jangan dirusak hanya karena cuitan-cuitan yang tidak ada maknanya dan tidak membawa kebaikan. Hanya karena emosi kita, hanya karena dukungan kita yang berlebihan. Orang yang kita pilih juga sudah bersatu, gitu. Ya, jadi kita tidak lagi perlu hal-hal yang bisa membuat gil saudara kita yang lain. Nah, dari sini Allah ingatkan kembali, ya ayyuhalladzina amanu, ya dengan panggilan kesayangannya, la yaskhar qaumun min qaum asa ayakunu khairam minhum. Jangan satu kaum mencela kaum yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ayakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayakunna khairam minhun. Jadi jangan kita mengolok-olok satu kaum dengan yang lain. Karena bisa jadi yang kita olok-olok ini adalah dia lebih baik dari kita. Nah, jadi era politik kemarin telah membuat kita saling mengolok-olok satu sama lain, saling memanggil dengan nama panggilan binatang ke masing-masing pihak yang lain. Padahal kita semua membaca Al-Quran dan kita membaca ayat ini. Nah, maka kita sekarang tinggalkan panggilan-panggilan yang buruk itu, karena bila kita tidak, apa yang terjadi? Nah, ini seperti Basirah wa Nadhir tadi. Bila kita barang siapa tidak bertobat, maka dia adalah orang-orang yang zalim. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz dzalimun. Barang siapa tidak bertobat, maka dialah orang-orang yang zalim. Kemudian ayat berikutnya masih peringatan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhoni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan faqaritumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah sakwasangka. Sesungguhnya sebagian sakwasangka itu adalah dosa. Ya, jadi kita jangan terlalu apa-apa dari orang yang bukan dari pihak kita curigai. Bisa jadi dia benar dalam satu hal, bisa jadi dia salah. Demikian pula yang dari kelompok kita, yang selama ini kita menganggap kelompok. Idealnya kita tidak lagi ada kelompok, karena satu umat ini adalah satu, gitu. Tetapi kalau perasaan kita masih ada pun bahwa dia bukan golongan kita, setidaknya kita harus bersikap adil. Dari manapun bisa benar dan juga bisa salah. Jadi kita harus bisa nerima itu. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, ini yang juga penting untuk kita ini. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, aku jadikan kalian laki-laki dan perempuan bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar saling
agar saling berkenalan, agar saling berdagang, agar saling bermuamalah, agar saling menjalin hubungan. Dan di antara itu semua yang paling mulia adalah yang paling takwa. Jadi dengan panduan yang 7 atau 8 ayat ini, mestinya kalau kita terapkan, insya Allah kita akan bisa selamat. Ya, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Mudah-mudahan kuliah 7 menit ini bisa berguna bagi kita yang hidup sekarang di belantara sosial media saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.